sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas menyiapkan temannya dan memimpin doa sebelum belajar. Silakan nak. Duduk siap, Rak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Ibu Guru, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Asia, Bu. Kenapa Asia? Sakit. Oke, kita doakan temannya semoga cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Amin. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Masih ada yang ingat kesepakatan kelas tak? Yang pertama, tidak boleh mengganggu temannya di dalam kelas. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Tidak boleh tidak makan dan minum di dalam kelas. Menjaga kebersihan kelas. Terus ketika ingin berbicara, mengajukan tangan. Masih ada yang mau ditambahkan? Sepakat? Oke, kalau sepakat kita lanjutkan. Nah, sekarang Ibu mau memberikan ice breaking. Oke, kita melakukan ice breaking hari ini. Silakan berdiri semua dulu. Silakan berdiri. Kemudian menghadap ke depan. Oke, terus setiap kelompok memegang baju temannya saja, apalagi laki-laki ya. Ada balik ke depan, di depan. Bisa? Ya bajunya saja kalau yang berlawanan jenis. Yang kelompok belakang tidak, sesuai kelompoknya. Nah sekarang perhatikan instruksinya Ibu. Kalau Ibu bilang maju, kalian maju. Kalian maju dulu. Kalau Ibu bilang mundur, kalian mundur. Nah sekarang maju. Kita lagi, kalian harus fokus. Kalian harus fokus. Jadi kalau Ibu bilang maju, kalian maju ya. Oke, 1, 2, 3, mundur. Oke, mundur. Sekedar itu. Maju. Oke. Yang tidak fokus, kita suruh duduk. Oke? Nah sekarang kita balik. Kalau Ibu bilang mundur, kalian maju. Kalau Ibu bilang maju, nah sekarang mundur. Mundur. Terus maju. Mundur. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masih ada yang kurang fokus dan ada yang tidak kompak ya dalam satu kelompok. Oke. Nah sekarang hari ini Ibu mau bertanya dulu. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Apa? Untuk pengukuran apa? Oke, hari ini kita akan membahas tentang pengukuran. Tetapi kita akan membahas pengukuran panjang. Nah, pengukuran panjang itu adalah kita melakukan pengukuran menggunakan alat ukur panjang. Alat ukur panjang ada berapa? Ada tahu? Alat ukur panjang. Sering melakukan pengukuran? Mengukur. Apa yang digunakan untuk mengukur? Meter, apa lagi? Meter? Penggaris, apa lagi? Oke, alat ukur panjang itu ada 3. Yang pertama, penggaris atau mistar. Yang kedua, ada namanya jangka sorong. Nah, seperti ini ya. Ini namanya jangka sorong. Oke. Terus yang ketiga adalah mikrometer skru. Ini namanya mikrometer skru. Oke? Ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian melakukan pengukuran
pembelajaran nanti akan kalian akan capai. Terus kalau misalkan pengukuran tidak ada, misalnya apa manfaatnya pengukuran dalam kehidupan kita sehari-hari? Kira-kira gunanya untuk apa? Supaya apa? Supaya apa? Sebelum itu, Ibu mau tanya dulu, apa sebenarnya itu pengukuran? Kegiatan membandingkan besaran dan itu. Betul sekali. Jadi kita membandingkan suatu benda dengan alat ukur. Ya, jadi kita membandingkan. Nah, kira-kira manfaatnya ini alat ukur untuk apa? Untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita apa? Bisa tahu apa? Bisa tahu ukuran suatu benda. Apa lagi? Supaya apa? Contohnya ketika kalian ingin memakai baju, kan kalian mengukur, kan diukur ya, diukur ukuran bajunya supaya pas di badan. Jadi kalau misalkan tidak ada pengukuran, takutnya baju yang kita pakai itu kekecilan atau kebesaran. Kalau kebesaran tidak masalah. Kalau kekecilan bagaimana? Bagus dilihat atau tidak? Tidak. Banyak, jadi banyak manfaat pengukuran itu dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu mau bagi, Ibu sudah bagi kelompok ya. Jadi kemarin Ibu sudah kasih lembar asesmen untuk melihat gaya belajar yang kalian pilih. Jadi kemarin itu yang saya kasih lembarannya, Ibu sudah tahu, oh ternyata si A ini masuk di gaya belajar kinestetik, si B masuk di gaya belajar visual dan auditorial. Jadi ada 3 kelompok. Jadi yang pertama ada namanya kelompok kinestetik, yaitu yang kelompok ini ya, kelompok yang melakukan praktikum menggunakan alat-alat mungkin seperti tadi ini Ibu sudah siapkan dengan bahan-bahannya. Kemudian kelompok yang kedua sana itu adalah kelompok visual, melakukan praktikum mengisi KPD menggunakan bahan ajar. Jadi ada nanti buku yang Ibu sudah kasih. Jadi kalian melihat di situ mengerjakan LKPD lewat bahan ajar. Terus kelompok auditorial itu mengisi LKPD menggunakan video. Nanti Ibu kasih ada video yang kalian lihat, kemudian mengisi LKPD-nya. Seperti itu. Jadi ini kelompoknya sesuai yang kalian inginkan, sesuai dengan gaya belajar kalian inginkan. Ya? Jadi kelompok yang pertama adalah kelompok kinestetik. Ini Ibu bagikan LKS-nya. Oke, ini kelompok visual. Terus ini kelompok auditori. Nah ini tadi yang pakai modul, pakai buku, menyelesaikan LKPD menggunakan modul. Terus kalau auditori menggunakan video. Ini ada video yang bisa siapkan. Enak. Sekarang silakan melakukan percobaan sesuai dengan kelompoknya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya nak. Silakan nak. Kelompok apa? Jadi silakan memilih nama kelompoknya. Mau kelompok apa? Silakan. Boleh.
Oke, kelompok auditori mengambil nama kelompok cumi-cumi. Kalau kelompok kinestetik, kelompok apa namanya? Taripang. Kalau kelompok visual, kuda laut tawa. Oke, silakan melakukan percobaan. Anu videonya nak kasih menyala. Ya, kasih satu sana. Ya. Kinestetik, lakukan percobaan. Ya, yang di sana silakan ya, oke? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya sama Ibu Nak.
Oh, 72.
Nomor 25. Coba saya lihat. Saya punya ditulis nomor dia. Sini nomor telepon. Bukan sini. Nomor dalam. Kelompok Cumi. Kerajaan Kepulauan. Itu temannya.
Sudah? Ayo, tunggu temannya, masih ada satu kelompok belum selesai. Kelompok satu itu namanya kelompok Taripang. Oke, silakan kelompok Taripang untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Taripang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurjihan. Kenalkan, nama saya Aibullah. Kenalkan, nama saya Iqbal. Akan dibaca. Berdasarkan hasil dari diskusi kami, apa sih yang dimaksud dengan
besar suaranya supaya teman-temannya yang lain dengar. Melakukan penganalisasian pada alat ukur. Oke, itu jawabannya. Setuju. Saya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Apa itu kalibrasi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok cumi-cumi. Kalibrasi adalah pengukuran ketelitian yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang harus diperhatikan adalah input output. Input outputnya. Baik, jawabannya terima. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita kasih apa dulu untuk kelompok Talipang? Oke. Nah, sedikit Ibu jelaskan ya. Tadi ada yang bertanya tentang kalibrasi. Katanya apa yang dilakukan ketika tidak sesuai dengan alatnya tidak sesuai dengan angka 0 ya pada saat kita melakukan pengukuran. Nah, caranya kita mengkalibrasi. Kalibrasi itu artinya menyatukan skala dengan angka 0. Pernah lihat timbangan, Nak? Timbangan? Iya, Bu. Pernah. Biasa timbangan itu jarumnya itu dia tidak menunjukkan angka 0. Biasa dia kurang dari 0 atau dia maju ke angka 10. Nah, kita melakukan kalibrasi, mencocokkan jarum dengan angka 0 atau angka awalnya. Itu namanya pengkalibrasian alat. Oke, sangat bagus untuk kelompok kinestetik. Jadi tadi kelompok kinestetik juga membahas cara menggunakan alat ukurnya. Seperti itu tadi. Jadi dia menggunakan 2 alat ukur, yaitu jangka skru dan hidrometer skru. Nah, bagus sekali untuk kelompok kinestetik atau kelompok Talipang. Oke, kita kasih dua perspektif. Nah, sekarang antara kelompok cumi-cumi dan kelompok kuda laut, siapa yang mau naik presentasi? Oke, kelompok kuda laut, silakan, Nak. Nanti dituliskan kan ya nomor 2-nya. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuda laut ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, rekan saya akan membacanya, yaitu Sina. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Yang terdorong bekerja dengan pengukuran adalah kegiatan untuk membandingkan atau menentukan besaran atau kualitas suatu objek dan fenomena dengan mengukur alat atau metode tertentu. Pada pengukuran
Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok kuda laut. Nah, sedikitnya Ibu mau memperbaiki sedikit dari hasil nomor 2. Mungkin salah tulis atau apa. Jadi di nomor 2 ini adalah SU adalah skala. Ini namanya skala utama. SN skala. Ya, skala Nordius. Yang didapatkan kelompok kuda laut yaitu 2,2 cm. Kemudian skala Nordiusnya 6, kenapa 2 komanya di sini nah? 0,1. Salah. 6 kali 0,1 hasilnya 0,6 mm. Terus kita ubah menjadi cm, hasilnya 0,06 cm. Salah tulis atau keliru tulis ya. Terus untuk hasil pengukuran yang dihasilkan pengukuran skala utama ditambah skala Nordius, jadi 2,2 cm ditambah 0,06 cm. Benar atau tidak ini? Salah. Salah. Berapa jawabannya semestinya? 2,08. Mana 8-nya? 2,2 cm ditambah 0,06 cm. Berapa hasilnya? 2, bukan. 2,2 cm ditambah 0,06. Berapa hasilnya? 2,2. Ya, 2,26 cm. Jadi bukan 0 di sini, akan ada angka 2 di sini. Jadi 2,26 cm. Seperti itu hasil penyelesaian untuk mencari skala di jangka sorongnya ini. Ini jangka sorong tadi. Oke, masih ada yang bertanyakan? Oke, kalau tidak ada, silakan kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusinya, itu kelompok auditori atau kelompok cumi-cumi. Silakan naik ke atas. Oke, silakan nak.
Berapa jawabannya? 3,52 cm. Yang kelima, jelaskan cara kerja jangka sorong dan mikrometer sekrup. Yaitu, jangka sorong bekerja dengan dua rahang, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Sedangkan mikrometer sekrup bekerja dengan menggunakan robe atau batang ukur yang dimasukkan ke dalam lubang atau celah. Yang keenam, bagaimanakah cara menentukan nilai skala terkecil NSD suatu alat? NSD adalah nilai skala paling kecil dari skala utama per jumlah dari skala Fronius. Baik, Baik. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan mengajukan pertanyaan. Buka. Baik, kami dari kelompok Saripang atau kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Apa yang mempengaruhi berubahnya ketelitian alat ukur? baik jawabannya. Berubahnya kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Baik, jawabannya saya terima. Baik, jika sudah tidak ada yang mau bertanya, kami akan tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok cumi-cumi. Bagus. Oke, perhatikan yang dikerjakan tadi kelompok cumi-cumi itu, ini ya, ini dari alat ukur mikrometer sekrup. Ini nih. Jadi dia dapat skala utamanya 3,5 cm, kemudian skala noniusnya 20 kali 0,01 mm, 20 kali 0,01 hasilnya 0,2 mm. Kemudian dijadikan lagi sentimeter, dibagi 100, dibagi 100 sih, dibagi 10 itu 0,02 cm. Skala utama ditambah skala nonius 3,5 cm tambah 0,02 cm hasilnya 0,52 cm. Jadi sudah benar. Oke, dari ketiga kelompok tadi ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hasil praktikum kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan nak, bisa menyimpulkan. Jadi tadi itu apa? Misalkan pengukuran itu apa dari hasil pembelajaran yang telah kita lakukan. Silakan. Ya. Kesimpulannya kami semua Dapat mengetahui apa itu pengukuran, Ya. apa saja alat-alat pengukuran, dan lainnya. Oke, terima kasih. Jadi kata temannya dari pembelajaran kita hari ini kita bisa mengetahui apa itu pengukuran, bagaimana itu yang dikatakan pengukuran panjang. Jadi apa semua alat pengukuran panjang tadi sudah kita ketahui itu mistar atau penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Oke, sebelum ibu lanjut ke penutup, jadi kita sudah memasuki penutup. Ibu mau membuat kalian melakukan teknik stop, tahu? Jadi ibu mau merefleksi kalian, ibu mau memutarkan musik. Jadi nanti kalian misalkan menutup mata, kemudian kosongkan pikiran, dengarkan musik yang ibu putarkan. Terus kalian menghembus nafas, keluarkan seperti jadi kalian santai. Jadi kita santai setelah melakukan praktikum, ya. Jadi jangan menyandar, jangan. Jadi usahakan badannya itu tegak, ya, kaki diluruskan, kemudian tutup mata. Kalau tidak mau tutup mata, pandangan menghadap ke bawah sambil mendengarkan
nafas, buang. Lupakan masalahnya, santai, relax. Oke. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Setelah mendengarkan musik tadi, bagaimana? Ada bisa bercerita? Ada yang mau tertidur? Ada yang mau nangis? Ada yang mau nangis kah? Ada. Coba, ada satu orang yang bisa menceritakan dari tadi yang Ibu putarkan bagaimana perasaannya? Coba ada yang bisa? Satu orang. Coba ceritakan saja perasaannya. Saya begini Bu tadi pada saat saya mendengarkan musik seperti ini. Pikiran saya Bu sejenak apa ya? Seperti ini Bu. Coba jangan Ibu yang setengah siapa? Ada yang mau? Satu orang? Cerita? Sebentar saja. Coba. Silakan. Silakan Nak, ya. Iya, kita. Bagaimana tadi perasaannya setelah mendengarkan musik? Sejenak.
Menurutnya pada saat presentasi bagaimana? Menarik. Oke, ada lagi? Pada saat apa? Pada saat melakukan pengukuran. Ada lagi? Pada saat apa? Apa? Kasih sore. Oh, yang pada saat sesi tanya jawab. Oke, terus tantangan apa yang tadi kalian temui pada saat melakukan praktikum atau pada saat pembelajaran hari ini? Kira-kira apa tantangannya? Apa? Apa tantangan yang kalian temui atau tidak ada tantangan yang kalian temui? Hah? Coba. Kira-kira apa tantangannya tadi? Apakah pada saat melakukan praktikum lancar-lancar? Atau pada saat melakukan praktikum bendanya langsung melompat? Atau pada saat membuka videonya seperti ini bagaimana? Ada tantangan atau tidak? Oke, tidak ada, lancar ya. Artinya tadi pada saat praktikum petunjuknya juga mudah dimengerti dan lancar melakukan praktikum. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan terakhir, nak, apa yang akan kalian lakukan agar kedepannya lebih berhasil lagi dari hari ini? Kira-kira apa? Oke, lebih belajar lagi. Bagus sekali. Sekarang, oke, kita kasih apa untuk dulu sama kelompok hari ini. Praktikum. Jadi Ibu memberitahukan kelompok yang aktif hari ini. Sebenarnya semua kelompok aktif. Ibu suka. Jadi tadi sebenarnya Ibu mau menilai pada saat kalian melakukan praktikum, Ibu melihat setiap kelompok semuanya aktif. Tidak ada, jadi setiap murid saling membantu temannya untuk mengerjakan praktik. Jadi ada pekerjaannya masing-masing. Ada yang melakukan pengukuran, ada yang menulis, ada yang membantu temannya. Jadi Ibu salut semua kelompok aktif hari ini. Dari kelompok kinestetik, yaitu dia mengambil nama kelompok taripan, kemudian kelompok apalagi visual mengambil nama kuda laut, dan kelompok yang ketiga kelompok auditori mengambil nama kelompok cumi-cumi. Ini sesuai dengan sekolah kita ya yang berada di kepulauan. Oke, bagus sekali nak untuk hari ini. Terus Ibu ingin memberikan tugas di rumahnya untuk minggu depan. Silakan melakukan pengukuran di rumahnya. Terserah mau mengukur apa, mau pakai meteran, mau pakai penggaris, terserah benda apa saja yang mau diukur. Kemudian bisa di video, bisa juga menulis di bukunya. Terserah kalian, Ibu kasih kebebasan pengumpulan tugasnya bagaimana. Kalau mau menggunakan handphonenya video, baru dikumpul sama Ibu boleh seperti itu. Jadi kalau gampang untuk video silahkan di video. Kalau untuk gampang untuk menulis silahkan ditulis, baru ditulis di kertas lembar kemudian dikumpulkan ke Ibu. Jadi ini per individu ya, kita lagi per kelompok. Terus materi minggu depan yang akan kita ajarkan. Jadi silahkan belajar di rumahnya sebelum pembelajaran selanjutnya, yaitu materi angka penting. Jadi sebelum sebelum besoknya belajar fisika, silakan belajar materi angka penting. Setelah itu kalau Ibu siapkan Ibu masuk, Ibu akan bertanya-tanya ya tentang apa itu angka penting, bagaimana itu aturan angka penting, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini? Sudah tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, silakan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya bersama untuk berdoa selesai pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas. Siap, Rak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kepada Ibu Guru, beri salam. Assalamualaikum.
Oke.